Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Fajar Hidayatullah. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait observasi implementasi kurikulum di sekolah. Materi ini merupakan bagian dari mata kuliah telah kurikulum pada program studi pendidikan olahraga. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bahas, terutama terkait bagaimana cara melakukan observasi terhadap implementasi kurikulum di sekolah dan pihak mana saja yang terkait dalamnya, sasarannya yang akan diobservasi apa saja, dan hingga tujuannya yang ingin dihasilkan dari observasi ini apa nantinya. Itu adalah beberapa inti dari materi pada pertemuan kali ini. Oke, kita lanjut saja. Yang pertama, kita akan membahas tujuan dari observasi itu sendiri. Yang pertama adalah tentunya untuk mengetahui kelebihan dari kurikulum yang berlaku saat ini. Jadi, kurikulum apa yang berlaku saat ini sesuai dengan ketentuan pemerintah. Jadi, kita perlu mengetahui kelebihannya. Itu menjadi tujuan yang pertama dari observasi yang akan dilakukan. Melakukan observasi terkait kelebihan dari kurikulum yang berlaku saat ini tentunya perlu memperhatikan sudut pandang dari berbagai pihak yang terkait di dalamnya dalam proses pelaksanaan pembelajaran di sekolah tentunya. Dalam hal ini tentunya kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, serta siswa adalah beberapa pihak yang benar-benar terkait di dalam proses implementasi kurikulum di sekolah. Kelebihan yang akan diobservasi terutama adalah fokus terhadap bagaimana kurikulum yang berlaku saat ini dapat benar-benar memberikan dampak dan output serta outcome yang positif terhadap siswa, terutama terkait kompetensi yang telah dicapai. Walaupun secara umum tentunya akan dibahas pula kelebihan kurikulum yang berlaku saat ini dari berbagai sisi sudut pandang responden yang nantinya diobservasi, sehingga harapannya kajian yang dihasilkan nantinya akan menjadi menyeluruh. Contoh misalkan pada kurikulum KTSP memiliki kelebihan memberikan keleluasaan pada sekolah untuk menyesuaikan materi yang akan disampaikan kepada siswa terhadap kondisi internal pada setiap tingkat satuan pendidikan. Makanya KTSP ini disebut, kepanjangannya adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan, sehingga sekolah menjadi tidak kesulitan dalam menerapkan kurikulum KTSP di tingkat satuan pendidikannya masing-masing karena sudah disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Karena di setiap daerah bisa jadi apa yang dihadapinya juga sangat berbeda kendalanya. Makanya itu menjadi salah satu kelebihannya KTSP saat diterapkan. Nah, baik, yang selanjutnya adalah kita tujuan dari observasi adalah kita ingin mengetahui kekurangan dari kurikulum yang berlaku saat ini. Melakukan observasi untuk mengetahui kekurangan apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan implementasi kurikulum yang berlaku saat ini tentunya harus berdasarkan pendapat berbagai pihak terkait, yaitu kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, dan siswa seperti tadi yang saya sebutkan selama penerapannya. Kekurangan akan observasi kekurangan yang akan diobservasi akan sangat bersifat dinamis dari berbagai sisi sudut pandang responden, terutama apa saja kesulitan yang dialami oleh sekolah atau dialami oleh guru secara internal, siswa dalam pelaksanaan proses pembelajarannya sesuai dengan saat menerapkan kurikulum yang berlaku saat ini dalam proses pembelajarannya ini. Dengan mengetahui apa saja kekurangan yang ditemukan dalam implementasi kurikulum yang berlaku, harapannya dapat menjadi modal perbaikan pelaksanaan proses pembelajaran maupun berbagai strategi untuk menemukan berbagai strategi terkait yang dapat diterapkan dalam prosesnya untuk mengatasi berbagai kekurangan yang ditemukan tersebut. Jadi kita harus mengetahui kekurangannya dulu apa, supaya dapat menyusun strategi pembelajaran yang baik untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi tersebut. Contoh misalkan kurikulum 2013 memiliki kekurangan di mana standar isi atau beban materi yang dimiliki begitu kompleks sekali, bebannya tinggi.
sehingga membuat jam pelajaran bertambah, yang berakibat pula pada beban belajar siswa yang cukup berat, bertambah jam belajarnya daripada kurikulum sebelumnya. Jadi dengan bertambahnya jam pembelajaran ini sehingga mengurangi jam siswa untuk berada di rumah atau untuk beristirahat. Ada strategi-strategi khusus yang mungkin bisa diterapkan oleh sekolah maupun guru secara langsung dalam proses pembelajaran saat beban pembelajaran itu terlalu tinggi. Misalkan ada model pembelajaran yang lebih rileks atau tidak terlalu monoton di dalam kelas sehingga siswa tidak menjadi bosan saat dalam proses pembelajaran berlangsung itu. Jadi walaupun jamnya sangat panjang, siswa akan berkurang rasa bosannya karena jam panjang pelajaran tersebut. Nah, tujuan berikutnya adalah untuk mengetahui peluang ke depannya. Melakukan observasi untuk mengetahui peluang ke depannya adalah faktor penting dalam peningkatan mutu pembelajaran. Selain pemahaman terhadap kelebihan dan kekurangan kurikulum yang berlaku saat ini, tentunya responden dapat memiliki pandangan terkait peluang pengembangan apa saja yang dapat dilakukan berdasarkan kurikulum yang berlaku, serta peluang apa saja yang mungkin diraih dari hasil output dan outcome siswa setelah melalui proses pembelajaran yang menggunakan kurikulum saat ini. Output dan outcome ini sebagai wujud peluang yang dapat diraih tentunya dapat berupa berbagai hal positif yang baik secara akademik maupun non-akademik, terutama soft skill yang sangat dibutuhkan dalam menyesuaikan diri terhadap dinamisnya perkembangan zaman saat ini. Itu yang penting. Soft skill pada zaman sekarang ini cukup dibutuhkan karena dinamis sekali perubahannya zaman, kebutuhannya juga dinamis, sehingga kompetensi utama yang dibutuhkan siswa sebenarnya adalah soft skill. Contoh, misalkan kurikulum CBSA memberikan peluang kepada siswa untuk lebih aktif dalam pelajaran, sehingga hal ini memberikan peluang berkembangnya soft skill siswa secara langsung dalam interaksi pembelajaran yang terjadi. Nah, untuk yang keempat, kita lihat tujuannya adalah mengetahui ancaman dan keterbatasan. Jadi melakukan observasi untuk mengetahui keterbatasan dan ancaman dalam pelaksanaan kurikulum yang berlaku saat ini tentunya akan menjadi salah satu tujuan dalam pelaksanaan observasi ini. Dengan mengetahui ancaman dan keterbatasan yang ada untuk melaksanakan kurikulum saat ini, tentunya akan menjadi tolak ukur kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan di lapangan. Kekurangan yang akan dibahas dalam observasi akan condong pada faktor internal di sekolah maupun diri daripada berbagai pihak terkait dalamnya. Berbeda dengan poin kedua tadi terkait kekurangan sebelumnya yang lebih menekan dari faktor eksternal, yaitu kurikulum itu sendiri kekurangannya seperti apa. Sedangkan ancaman dan keterbatasan yang akan diobservasi akan lebih membahas terkait apa saja yang tidak dimiliki sekolah maupun berbagai pihak terkait yang menyebabkan sulitnya pelaksanaan kurikulum yang berlaku untuk diterapkan. Selain itu, kesulitan kesesuaian dengan kebutuhan zaman yang selalu berubah dinamis juga perlu dibahas dalam observasi terkait ancaman dan keterbatasan di luar kurikulum itu sendiri. Contoh, kurikulum 2013 yang membuat bertambahnya jam pelajaran tentunya menambah jam pelajaran sekolah, sehingga kalau tadi hubungannya dengan kualitas istirahat siswa berkurang, tingkat stres bertambah karena jam bertambah, menjadi kekurangannya kurikulum itu. Sedangkan ini ancaman dan terbatasannya adalah akan berdampak pada infrastruktur yang perlu dipenuhi oleh sekolah karena bertambahnya jam pelajaran tersebut. Harus disesuaikan, di mana hal ini akan mengancam beberapa sekolah yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur yang dimilikinya. Jadi itu bedanya tadi ya. Kalau yang sebelumnya fokus pada kekurangan kurikulum itu sendiri, ini fokus pada kekurangan internal yang dimiliki sekolah maupun diri siswa. Itu yang perlu dibedakan.
Baik, kita lanjut pada poin berikutnya adalah terkait sasaran observasi yang akan dilakukan. Dan sasaran observasi yang akan dilakukan terkait implementasi kurikulum di sekolah, yang pertama akan kita jadikan sasaran untuk observasi adalah terkait pendapat dari kepala sekolah. Tentunya pendapatnya tentang implementasi kurikulum yang berlaku saat ini. Sebagai pimpinan pada tingkat satuan pendidikan, tentunya kepala sekolah harus benar-benar memahami terkait bagaimana implementasi kurikulum yang berlaku saat ini telah dijalankan di sekolah yang dipimpinnya. Kepala sekolah akan sangat menguasai permasalahan secara general dari berbagai sisi dan aspek yang ada dalam pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah, walaupun sudut pandangnya tentunya harus disimpulkan dengan dibandingkan dengan pendapat berbagai pihak lainnya, ada guru, siswa, dan tenaga kependidikan juga. Sebagai stakeholder utama dalam tingkat satuan pendidikan, kepala sekolah tentunya sangat menguasai langkah-langkah strategis apa saja yang telah dilakukan oleh tingkat satuan pendidikan dalam melaksanakan kurikulum yang berlaku saat ini. Itu mengapa kepala sekolah menjadi sasaran observasi implementasi kurikulum tersebut. Yang kedua adalah sasarannya yaitu guru PJOK atau guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ini karena terkait hubungannya dengan materi ini disampaikan pada mahasiswa program studi pendidikan olahraga, maka fokusnya adalah dengan guru PJOK. Jadi, sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan kurikulum yang berlaku saat ini, khususnya pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, guru PJOK dalam hal ini tentunya adalah pihak yang paling memahami secara nyata apa yang mereka hadapi dalam pelaksanaannya di lapangan, pelaksanaan pembelajaran di lapangan, yang dimana pelaksanaan pembelajaran ini merupakan turunan dari kurikulum yang berlaku saat ini. Dengan melakukan observasi pelaksanaan kurikulum terhadap guru PJOK, tentunya akan dihimpun berbagai kesimpulan nyata di lapangan, terutama penerapan kurikulum yang berlaku saat ini pada mata pelajaran PJOK dan bagaimana siswa merespon terhadap proses pembelajaran yang berlangsung saat ini. Dalam observasi yang dilakukan terhadap guru PJOK, tentunya akan cenderung fokus terhadap materi, metode, hingga respon siswa dalam proses pembelajaran PJOK yang dilaksanakan saat ini. Nah, itu kenapa guru PJOK menjadi salah satu sasaran dari observasi. Lalu berikutnya sasarannya adalah siswa sebagai sasaran utama dalam pelaksanaan kurikulum yang berlaku saat ini. Siswa tentunya juga merasakan apa saja dampak yang dirasakannya dalam pelaksanaan kurikulum yang berlaku, dan bedanya dengan kurikulum sebelumnya apa yang mereka rasakan. Misalkan mereka berada pada transisi perubahan kurikulum tersebut. Dalam observasi yang dilaksanakan, mungkin siswa tidak akan memiliki pengetahuan mendalam terhadap kurikulum yang berlaku saat ini. Namun mereka akan cenderung dapat memberikan pendapat terhadap proses pembelajaran, terutama dalam hal ini pembelajaran PJOK yang dirasakannya sebagai dampak dari pelaksanaan kurikulum yang berlaku. Dengan melakukan observasi terhadap siswa ini akan menjadi pelengkap pendapat dari hulu ke hilir dalam tingkat satuan pendidikan hingga output dan outcome apa saja yang berhasil mereka capai dan rasakan selama pelaksanaan kurikulum yang berlaku. Lalu pada yang terakhir ada tenaga kependidikan yang menjadi sasarannya. Jadi tenaga kependidikan sebagai aspek pendukung dalam pelaksanaan kurikulum yang berlaku akan cenderung dalam pembahasan terkait administratif maupun non-administratif di luar proses pembelajaran. Yang non-administratif bisa jadi tentang sarana tenaga kependidikan yang mengurusi sarana dan prasarana, kebersihan, dan sebagainya. Kalau yang administratif biasanya yang berada di tahap usaha tenaga kependidikan, ataupun pendukung yang ada di UKS, kantin, ataupun bimbingan konseling yang secara khusus didatangkan, bisa jadi itu termasuk dalam tenaga kependidikan.
Sebagai aspek pendukung dalam pelaksanaan kurikulum yang berlaku saat ini, tenaga kependidikan tentunya memiliki pandangannya tersendiri terutama dalam hal administratif dan non-administratif seperti yang disebutkan tadi. Seberapa besar dampak administratif dan non-administratif yang dibutuhkan ini berubahnya daripada kurikulum sebelumnya, tentunya sangat dirasakan pula oleh tenaga pendidikan, tidak hanya guru terkait tentang hal itu. Perkembangan kebutuhan administratif dan non-administratif yang dinamis sekali sesuai kebutuhan ini akan memungkinkan terjadinya berbagai penyesuaian yang dibutuhkan, mulai dari sistem penerimaan siswa hingga sistem pelaporan pencapaian hasil belajar, yang tentunya akan menjadi tolak ukur utama keberhasilan pelaksanaan administratif dan non-administratif lainnya yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan kurikulum yang berlaku. Nah, non-administratif ini dapat berupa daya dukung sarana prasarana yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kurikulum yang berlaku saat ini. Nah, itu sasaran apa saja yang ingin dituju saat melakukan observasi. Baik, kita lanjutkan lagi pada poin berikutnya, yaitu saat observasi pelaksanaan kurikulum atau pelaksanaan observasinya. Yang pertama yang akan kita observasi adalah ada menjadi poin utama dalam observasi adalah kurikulum yang digunakan saat ini itu kurikulum yang mana. Tentunya harus disesuaikan dengan beberapa peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah saat ini. Untuk menyusun pertanyaan apa saja yang sesuai dalam disusunnya untuk menjadi instrumen dalam kurikulum yang digunakan saat ini, observer harus memahami sumber dan referensi terkait kurikulum yang berlaku. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hingga pusat kurikulum tentunya dapat menjadi sumber acuan dalam memahami kurikulum yang berlaku saat ini. Jadi kita bisa mencari aturan pastinya ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pusat kurikulum. Kalau masa saat ini yang terbuka luas informasi itu secara digital, dalam websitenya Kementerian Pendidikan dan pusat kurikulum pasti tersedia dokumen-dokumen tentang peraturan-peraturan terkait kurikulum yang berlaku saat ini. Berbagai peraturan yang berlaku harus benar-benar observer pahami dengan baik sebelum penyusunan instrumen observasi akan digunakan. Selain peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian dan Pusat Kurikulum terkait, terdapat juga beberapa peraturan pemerintah maupun peraturan presiden yang mungkin dapat menjadi sumber terkait kurikulum yang berlaku saat ini. Lalu yang kedua yang akan dilihat dalam observasi adalah sejak kapan kurikulum ini mulai diterapkan di sekolah yang observer amati. Jadi sejak kapan kurikulum yang berlaku saat ini mulai diterapkan dalam tingkat satuan pendidikan, tentunya juga harus menjadi salah satu aspek yang diobservasi dalam hal ini. Respon setiap tingkat satuan pendidikan dalam melaksanakan perubahan kurikulum daripada sebelumnya dapat menjadi indikator yang menunjukkan kesiapan tingkat satuan pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum yang berlaku atau mengimplementasikan peraturan-peraturan pemerintah yang terbaru. Dalam setiap peraturan terkait perubahan kurikulum yang dikeluarkan oleh pemerintah akan disebutkan pula biasanya kapan batas waktu kurikulum terkait sudah harus diimplementasikan pada setiap tingkat satuan pendidikan, sehingga hal tersebut dapat mendorong keterlaksanaan program pemerintah dengan sesuai. Itu yang perlu diperhatikan pada setiap keluarnya peraturan pemerintah atau apa saja itu, permen, PP, perpres dan sebagainya tentang kurikulum yang berlaku yang baru biasanya diikuti oleh ini harus diterapkan maksimal pada berapa tahun setelah peraturan ini dikeluarkan, biasanya seperti itu. Lanjut pada poin yang ketiga adalah kendala yang dihadapi apa saja dalam pelaksanaan. Itu juga
patut untuk diobservasi dalam implementasi kurikulum tersebut. Dalam proses pelaksanaannya tentu akan dimungkinkan timbul berbagai kendala yang mungkin akan dihadapi dalam implementasi kurikulum yang berlaku saat ini, sehingga observer harus benar-benar memperhatikan hal ini sebagai fokus utama dalam observasi yang dilakukan. Berbagai kendala yang ditemukan nantinya akan menjadi sumber informasi untuk pengembangan secara berkelanjutan yang dilaksanakan sebagai wujud implementasi kurikulum yang sedang berlaku. Kendala yang dibahas dalam proses observasi dapat berupa faktor teknis maupun non teknis yang dapat disimpulkan dari berbagai pihak terkait dalam tingkat satuan pendidikan. Nah, itu jadi kenapa kendala menjadi salah satu yang perlu diobservasi. Lalu yang ketiga adalah ketercapaiannya. Ketercapaian apa saja yang telah diraih dalam pelaksanaan kurikulum yang berlaku saat ini pada tingkat satuan pendidikan tentunya juga menjadi salah satu fokus observasi yang dilakukan. Dengan melakukan observasi terhadap ketercapaian kurikulum ini nantinya dapat dipahami bagaimana efektivitas pelaksanaan kurikulum yang berlaku dalam penerapannya di sekolah. Ketercapaian kurikulum yang dibahas dalam kegiatan observasi adalah seputar standar nasional pendidikan yang telah tercapai dalam pelaksanaan kurikulum, ketuntasan materi yang disampaikan, hingga kompetensi apa saja yang telah diraih dan dihasilkan siswa dalam proses pelaksanaan observasi. Dalam proses pelaksanaannya, observasi ketercapaian pelaksanaan kurikulum yang berlaku saat ini tentunya akan disimpulkan dari seluruh pihak terkait dalam tingkat satuan pendidikan. Jadi bisa jadi ketercapaian berdasarkan pendapat kepala sekolah, berdasarkan pendapat guru, berdasarkan pendapat siswa hingga tenaga pendidikan. Lalu yang terakhir, setelah semua data tersebut dikumpulkan, akan dilakukan analisis SWOT sebagai bentuk analisis dari observasi yang sudah dilakukan. Jadi setelah data observasi dikumpulkan dalam prosesnya, maka tahapan selanjutnya observer perlu melakukan analisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan secara komprehensif yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan. Analisis SWOT yang dilakukan harapannya dapat memberikan gambaran terkait kekuatan, kekurangan, peluang, dan ancaman yang dihadapi dalam proses implementasi kurikulum yang berlaku saat ini. Tentunya hal ini, data yang dibutuhkan ini berdasarkan pendapat berbagai pihak terkait yang seperti tadi saya sebutkan yang terkait dengan tingkat satuan pendidikan tersebut. Oke, kita lanjut pada pembahasan berikutnya adalah terkait penyusunan laporan observasi yang akan disusun dalam bentuk artikel penelitian kualitatif. Artikel ilmiah penelitian kualitatif. Yang pertama, nanti dalam laporan observasi yang berbentuk artikel, karena ini berbentuk artikel ilmiah, tentunya harus ada latar belakang yang disusun. Jadi penyusunan laporan observasi dalam bentuk artikel ilmiah penelitian kualitatif ini, poin pertama yang akan dibahas dalam laporan adalah latar belakang apa saja yang terkait dalam pelaksanaan observasi. Dalam latar belakang akan disusun dengan pola berpikir deduktif, di mana pola berpikir deduktif bahasanya ini dalam latar belakang ini akan diawali dengan pokok bahasa secara umum, secara luas yang sedikit terkait, dan diakhiri dengan pokok bahasan utama yang semakin mengkerucut di akhir latar belakang tersebut. Dengan rangkaian pembahasan dengan pola berpikir deduktif ini, maka latar belakang dapat dijabarkan secara mengkerucut di akhir terhadap subjek yang sedang diobservasi atau diteliti tersebut. Itu mengapa pola berpikirnya menjelaskannya menggunakan pola berpikir deduktif. Nah, yang kedua adalah menyusun metode. Metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan observasi perlu dipahami dengan baik dalam setiap tahapannya. Kesesuaian tahapan pelaksanaan metode yang dijabarkan dalam pelaporan hasil kegiatan observasi tentunya menjadi faktor penentu apakah
penelitian yang dilakukan dengan observasi ini telah sesuai, telah baik atau tidak. Dengan metode dan tahapan yang sesuai, maka kesimpulan yang dihasilkan dalam kegiatan ini akan menjadi lebih terjamin secara kaidah penelitian ilmiah yang berlaku dalam dunia akademik tentunya. Dalam metode ini akan dijelaskan terkait populasi, sampel, teknik pengumpulan data, hingga teknik analis data yang digunakan, dan tahapan langkah-langkah penelitian yang sudah dilakukan dalam observasi tersebut yang dilakukan. Setelah metode, nanti berikutnya adalah tahapan hasil analisis. Menyusun analisis terhadap data yang sudah dikumpulkan. Dalam penyusunan analisis penelitian secara kualitatif ini, observer atau peneliti akan memainkan peranan penting dalam pelaksanaannya. Observer tersebut menjadi alat penelitian itu sendiri, karena data yang dikumpulkan langsung dilakukan oleh observer. Langsung observer yang memberikan pertanyaan, dan data itu berupa jawaban wawancara dari sampel yang telah dikumpulkan. Data-data yang dianalisa dengan metode ini dapat berupa teks atau narasi. Selanjutnya, dari keseluruhan data tersebut dapat dilakukan proses pengklasifikasian berdasarkan kebutuhan dengan proses pengkodingan. Tahap terakhir pada metode ini adalah interpretasi data. Proses interpretasi data sebenarnya dilakukan secara bersamaan selama coding atau kodifikasi. Upaya interpretasi ini dilakukan bersamaan dalam mengklasifikasikan data. Langkah-langkah interpretasi untuk menganalisa data sehingga nantinya menghasilkan informasi yang dibutuhkan sesuai kodifikasi yang dilakukan juga sesuai dengan pokok bahasan utama apa saja yang menjadi fokus dalam observasi atau penelitian yang dilakukan. Sehingga jika pengelompokan data sudah sesuai dengan kodifikasi, maka kesimpulan yang dapat disampaikan dengan yang sudah sesuai dengan kodifikasi, pokok pembahasan telah dilakukan serta kesesuaiannya dengan hasil penelitian ini sangat baik sekali nantinya. Lalu berikutnya, setelah kodifikasi, pengelompokan hingga menjadi sebuah hasil analisis secara kualitatif sudah selesai, maka berikutnya adalah menyusun kesimpulan. Kesimpulan yang dihasilkan dari hasil kodifikasi analisis yang dilakukan harus benar-benar mewakili setiap pokok bahasan yang terkait dalam penelitian yang dilakukan. Pola berpikir induktif yang menjadi temuan dalam observasi hingga kesesuaiannya dengan sumber penelitian lainnya dapat menjadi strategi dalam menyusun kesimpulan yang dilakukan. Kalau tadi latar belakang pola penjelasannya menggunakan pola berpikir deduktif, sedangkan pada kesimpulan penjelasannya menggunakan pola berpikir induktif. Jadi dari apa yang ditemukan disesuaikan dengan apa yang ada di tempat lain secara luas. Nah, hasil kesimpulan ini nantinya akan menjadi bahan pendukung dalam tahapan penyusunan saran apa saja yang timbul dalam pengembangan selanjutnya berdasarkan data yang didapat dalam penelitian ini. Nah, penyusun saran yang terakhir. Potensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya yang dapat dilaksanakan berdasarkan hasil penelitian ini tentunya dijabarkan dengan sesuai dan lengkap, serta dilengkapi sumber literasi yang mendukung kesesuaian saran yang disampaikan. Selain itu, saran yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat berfungsi sebagai manfaat secara langsung yang dapat diterima dari hasil penelitian, baik untuk tingkat satuan manfaat secara langsung untuk tingkat satuan pendidikan maupun pihak terkait lain secara individu dalam pelaksanaannya. Jadi itu penyusunan laporan observasi yang akan disusun dalam bentuk artikel penelitian
kualitatif yang akan kita lakukan. Jadi ini walaupun di luar konteks telah kurikulum, nanti hasil observasi yang harus dilakukan oleh mahasiswa pada mulai pertemuan ke-9 akan disusun dalam bentuk artikel penelitian kualitatif sehingga nanti dipublikasikan baik pada proceeding maupun jurnal. Nah, itu yang akan kita bahas berikutnya. Target publikasi laporan. Yang pertama adalah proceeding ilmiah. Nah, proceeding ilmiah ini dapat menjadi salah satu tujuan publikasi yang dipilih oleh peneliti maupun observer dalam menyebarluaskan temuannya dalam penelitian yang telah dilaksanakan. Dalam proceeding ilmiah, nantinya peneliti tidak hanya mengubah hasil penelitiannya secara tertulis, namun juga mereka sampaikan secara langsung dalam presentasi sebagai pemakalah pada kegiatan seminar proceeding yang dituju, sehingga akan terlihat bagaimana penguasaan yang dimiliki oleh peneliti terhadap penelitian yang telah dilaksanakannya. Lalu target publikasi yang kedua bisa jadi pada jurnal ilmiah ber-ISSN. Cukup berbeda dengan seminar proceeding ilmiah yang mengharuskan peneliti mempresentasikan hasil penelitiannya sebagai pemakalah. Publikasi pada jurnal ilmiah ber-ISSN dapat menjadi salah satu pilihan publikasi penelitian secara tertulis pada jurnal yang terdaftar resmi dengan bukti ISSN yang dimiliki oleh jurnal tersebut. Hal ini berarti artikel yang diterbitkan dalam jurnal yang telah memiliki ISSN dapat dianggap memenuhi kaidah ilmiah sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. ISSN ini sendiri adalah nomor pencatatan terbitan berkala secara internasional, yang artinya terbitan tersebut telah memenuhi pencatatan ilmiah yang berlaku secara global. Jadi itu untuk jurnal ilmiah ber-ISSN dapat menjadi salah satu target publikasi laporan. Lalu berikutnya adalah jurnal ilmiah terindeks CITA. Nah, ini sama seperti jurnal ilmiah ber-ISSN, sama-sama memiliki ISSN. Jadi publikasi pada jurnal ilmiah terindeks CITA ini artinya nantinya artikel tersebut akan lebih terjamin lagi kaidah ilmu pengetahuannya, di mana jurnal terindeks CITA ini tidak hanya memiliki ISSN tapi juga telah terakreditasi oleh lembaga indeks pengetahuan di Indonesia, yaitu Science and Technology Index-nya Indonesia. Terhadap akreditasi tersebut ada beberapa peringkat, yaitu CITA 1 hingga CITA 6 yang terbawah adalah kategori indeks yang berlaku serta menunjukkan kapabilitas dari jurnal tersebut yang akan menjadi tujuan publikasinya. Jadi bisa dipublikasi di CITA 6 yang terbawah hingga CITA 1 yang tingkatan tertinggi. Nah, itu beberapa pilihan target publikasi laporan yang nanti harus dipilih oleh mahasiswa sebagai wujud publikasi laporan akhir dalam mata kuliah ini. Kita akan mulai observasinya setelah UTS nanti pada pertemuan ke-9 dimulainya. Oke, mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan terkait observasi tentang implementasi penerapan kurikulum. Sampaikan sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, saya sampaikan pula mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan atau kurang tepat atau kesalahan kalimat yang saya sampaikan. Akhir kata, wabillahil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.